setelah kita masuk di surga pertama, karena amalan kita itu adalah sedekah, saya dimasukkan oleh Allah menjadi ahli sedekah. Kemudian saya diajak terbang lagi sama malaikat itu di atasnya lagi di surga yang kedua. Surga kedua itu adalah surga untuk orang ahli ibadah. Karena saya sudah puluhan tahun yang namanya sholat tahajud dan sholat duha itu. Kenapa tidak kita omongkan yang sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu itu adalah bentuk dari kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesembahan kita itu bentuknya adalah sholat 5 waktu, dan sholat 5 waktu itu tidak ada, mohon maaf, itu adalah sebagai kunci surganya. Tapi surganya itu berawal dari peribadatan kita selain sholat 5 waktu, karena sholat utamanya kan sholat 5 waktu sebagai bentuk istilah pengguguran kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian saya masuk di surga yang kedua, yaitu surganya orang-orang yang ahli ibadah. Itu saya lihat lebih bagus daripada surga yang pertama. Itu semuanya serba gemerlapan, semuanya serba indah, dan tidak ada keindahan yang lebih indah di dunia ini. Kemudian saya naik di surga yang ketiga, teman-teman. Jadi saya naik di surga yang ketiga, yaitu saya termasuk orang suci karena saya selalu menggantung wudhu atau inkarus wudhu. Jadi kalau saya mau tidur, saya mau pergi kerja, kalau saya mau sholat, itu saya tetap masih pegang wudhu itu. Jadi saya tiap waktu adalah menggantung wudhu. Sampai hari ini pun saya juga masih punya wudhu, teman-teman. Dan wudhu itu kita menjadi hamba yang dianggap orang suci atau disucikan. Itu saya mendapatkan kesempatan untuk masuk di surga yang ketiga. Surga yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, termasuk ke-8, yaitu yang surga Firdaus, saya belum punya kesempatan. Mungkin Allah memberikan kesempatan saya hidup di dunia ini, mungkin saya disuruh ngejar kalau bisa mungkin sampai ke surga Firdaus, karena saya baru berpegang, baru bisa masuk surga yang ketiga. Surga yang keempat saya hanya numpang lewat sampai surga 5, surga ke-6, sampai surga Firdaus yang ke-8 itu. Nah setelah itu, teman-teman, saya dikumpulkan seperti orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar. Pada waktu itu saya dibariskan panjang sekali, itu dibariskan panjang sekali. Kemudian setiap orang itu dipanggil sesuai dengan nama, kemudian dan namanya ada. Kemudian kalau dia baik itu, kalau bahasa orang Jawa, dia diperlakukan sangat santun oleh malaikatullah. Jadi kalau dijawakan itu, mari kita antar Anda ke tempat Anda beristirahat, ibaratnya seperti itu, tapi dengan bahasa mereka, bahasa Arab itu. Tapi kalau ada yang demikian jelek amalnya, itu mohon maaf ya teman-teman, kalau teman-teman pernah melihat durian, tapi durian itu terbuat dari baja dan digantungi dengan apa yang dinamakan dengan rantai yang demikian besar. Kemudian setiap kali mereka yang mohon maaf amalannya tidak begitu bagus, langsung orang tersebut itu diputar-putarkan oleh malaikatullah, itu diputarkan terus menjerat lehernya, terus mukanya terkena dengan duren yang terbuat dari baja tadi. Itu selain darah muncrat dan mukanya rusak, tapi kembali lagi utuh lagi, itu dengan kehendak Allah. Itu kemudian dia diseret, ditempatkan di tempat yang istilahnya yang tidak bagus, karena amalannya yang tidak bagus. Kemudian terus dipanggil terus, saya maju seperti orang antri sembako itu atau antri BLT. Terus maju. Akhirnya saya dibawa seorang makhluk Allah, malaikatullah itu yang memanggil itu, ternyata dia besar sekali. Itu saya sampai orang enggak tinggi sekali. Itu saya sampai itu melihat
ke atas begini. Itu Tingginya Antum seberapa itu? tinggi sekali. Saya belum Sepohon sampai kelapa. iya, saya belum istilahnya belum sampai ke lututnya itu istilahnya. Itu saya ngelihat ke atas ini. Terus habis itu saya malah ditegur oleh malaikat yang manggil itu. Antum siapa? Itu. Antum tidak ada di daftar nama ini. Kembali. Itu. Antum nggak ada namanya di sini. Kita cari-cari nggak ada antum ke sini. Itu. Terus akhirnya apa? Antum ke sini dengan siapa? Saya tunjuk malaikat yang mengantar saya. Saya ingat betul dia. Itu. Saya diajak oleh beliau berdua itu. Gitu. Terus akhirnya apa? Karena nama antum tidak ada di sini, silakan antum balik ke tempat antum. Tempat antum di mana? Saya tadi diambil oleh dua malaikat ini pada saat saya itu sakit. koma. Itu koma, enggak tahu yang koma yang ke berapa itu, saya enggak tahu. Terus silakan antum itu mengikuti malaikatullah itu. Antum akan diantar sesuai dengan tempat antum, di mana antum berada itu. Terus akhirnya saya kembali lagi sini lagi, Mas. Itu sini lagi, Mas. Itu saya begini lagi, didaplang begini lagi, digandeng begini. Itu. Nah, saya digandeng begini lagi, dibawa terbang lagi oleh malaikatullah itu sampai saya masuk di rumah sakit Sarjito dan saya dikembalikan lagi. Pada saat itu ke badan. Iya, ke badan lagi. Pada saat itu oleh dokter-dokter itu saya diambil tindakan mulai dari menghentakkan dengan seperti stroke itu terus di dada saya diencot-encot itu diusahakan akhirnya saya bisa bangun kembali, saya hidup kembali. Tapi teman-teman setelah itu 5 hari atau 3 hari setelah itu malaikat itu datang lagi, teman-teman. Itu saya ketakutan luar biasa. Ibarat teman-teman kemarin matinya nggak jadi, terus malaikat itu datang lagi. Kan saya gila ya, ketakutan yang luar biasa. Ternyata malaikatullah itu tidak berkepentingan dengan saya. Itu. Terus istri saya itu karena saya belum bisa bicara itu saya begini tunjuk begini, Bu, itu terus saya nulis bu itu pintunya ditutup, itu jendela ditutup, terus kelambu ditutup semua, Bu, itu nah saya tunjuk itu ditutup sama istri saya semuanya itu. Terus dia datang. Pada waktu itu malaikat tetap masuk, tetap datang. Itu dia bisa masuk ya. Putih itu. Setelah itu saya itu karena saya pernah didatangi beliau dan saya uruk salam ke beliaunya itu. Ya malaikatullah, apakah antum akan ambil saya lagi ya malaikatullah? Kalau mau begitu silakan ya malaikatullah, saya sudah siap kalau memang Allah menghendaki saya menghadap ya Allah itu. Terus malaikat itu ngomong, ya Abdullah, itu saya datang ke sini bukan untuk bertemu dengan antum, saya bertemu dengan ibu-ibu yang ada di samping kamarnya Abdullah, kamar kamu itu. Saya mau mengambil ibu-ibu itu untuk menghadap kepada Allah. Terus saya minta kepada malaikatullah, ya malaikatullah, mohon ya kau berikan ibroh atau kelonggaran agar ibu yang akan ambil itu malaikat ambil nyawanya itu diberikan rasa sakit yang paling minimalis atau paling sedikit, paling ringan. Itu mohon kepada malaikat untuk memberikan usulan saya, permohonan saya kepada Allah agar ibu ini diberi keringanan pada saat sakaratul maut, karena saya merasakan sakaratul maut itu yang demikian hebat. Mohon karena ibu ini sudah 3 bulan sakit di sini dan sudah tanda tangan bahwa
dia besok pagi itu pulang, tapi itu jam setengah 12 dia sesak napas sampai jam 12 kurang seperempat, dan malaikat datang ke sini itu jam 11.45 malam itu, hampir jam ke-24 itu. Akhirnya malaikat itu menerima usulan kita, menerima permohonan saya. Akhirnya dia sekejap mata itu dia sudah pergi meninggalkan kita, terus langsung balik ke sini. Itu usulan antum, permohonan antum sudah kita sampaikan kepada Allah. Saya akan mengambil nyawa ibu itu sesuai dengan permintaan antum. Itu semoga ibu ini tidak mengalami kesakitan yang luar biasa. Terus akhirnya itu setelah 3 menit itu terjadilah penarikan ruh dari ibu itu tuh. Terus akhirnya ibu itu dibawa di depan saya, terus malaikat itu pergi, itu naik ke atas itu, seperti yang dilakukan oleh saya beberapa saat yang lalu. Itu dari dengan kisah ini, wahai saudaraku, siksa kubur ada, siksa neraka ada, surga itu ada. Mohon kepada teman-teman yang mendengarkan kisah saya untuk tetap kita pegang teguh iman Islam kita, iman kita, agar pada saat kita bertemu oleh Allah, kita diberi kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah pada saat kita mengalami sakaratul maut. Apa yang dikatakan oleh kita, apa yang diutarakan oleh kita keseharian, itulah nanti yang akan keluar dari mulut kita. Apa itu baik atau itu buruk, pada saat sakaratul maut itulah yang keluar dari mulut kita. Semoga kisah ini menginspirasi siapapun. Saya sudah banyak memberikan inspirasi kepada preman, kepada istilahnya tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, anak sekolahan, termasuk juga para kiai, para ustadz, dan beberapa orang ada yang mohon maaf bisa berpindah agama karena kisah tersebut. Semoga apa yang kita utarakan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan kisah ini. Semoga antum semua diselamatkan oleh Allah dan ditempatkan di surga Firdaus. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Bila ada kekurangan, kekhilafan, itu dari saya pribadi. Bila ada sesuatu yang benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal mutakun wa bilai sabil haq fastabil khairat la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, demikian sahabat-sahabat, cerita kisah dari Pak Ludi atau Gus Ludi. Banyak sekali ceritanya, mungkin lain waktu nanti kita sambung. Mungkin apa yang kurang hari ini mungkin belum muncul, bisa dimaksimalkan di lain waktu. Mudah-mudahan dari yang dikisahkan beliau bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam iman, Islam, ihsan ya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapat husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian, apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.